Bambang Pamungkas, yang merupakan mantan kapten timnas Indonesia, dan legenda hidup Persija Jakarta, siap menjadi wakil ketua umum PSSI. Pria yang akrab disapa BP itu, masuk dalam bursa calon wakil ketua umum PSSI, pada Kongres Luar Biasa tanggal 16 Februari 2023. Sejatinya, KLB harusnya digelar di bulan November 2023 mendatang. Namun, pasca tragedi Kanjuruhan Oktober lalu, membuat KLB PSSI dipercepat menjadi bulan Februari tahun ini. Selain Bambang Pamungkas, nama Ponario Astaman, yang juga mantan pemain timnas Indonesia, turut meramaikan bursa calon wakil ketua umum PSSI. Khusus untuk BP, dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya, datang dari pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura. Pelatih yang akrab disapa Teko itu, secara blak-blakan mendukung ex-kapten timnas Indonesia tersebut. Seperti diketahui, Teko dan BP, memang bisa dibilang cukup akrab. Pasalnya, mereka pernah bekerja sama di Persija Jakarta, pada musim 2017-2018. Berkat hubungan pertemanan yang cukup erat, Teko bisa menilai bagaimana kinerja seorang legenda timnas Indonesia tersebut. Bambang orangnya serius, pasti mau sepak bola Indonesia maju. Dia pasti tahu betul masalah di sepak bola Indonesia. Dia mantan pemain timnas, sudah bermain di luar negeri juga, punya banyak pengalaman, pasti dia bisa bantu buat perbaiki sepak bola di Indonesia. Tutup pelatih asal Brasil itu. Tak seperti pemilihan sebelumnya, pemilihan pengurus inti PSSI di tahun 2023 ini, lebih meriah. Bukan hanya tokoh sepak bola, beberapa tokoh politik, juga maju dalam pemilihan ketum, waketum, dan exco PSSI. Berikut telah kami rangkumkan, 5 alasan kenapa Bambang Pamungkas, wajib berada di kursi kepengurusan PSSI, demi kemajuan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ikon sepak bola Asia. Jika semua pemain muda di seluruh dunia, bermimpi ingin seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, mungkin tidak berlebihan rasanya jika menganggap setiap anak Indonesia bermimpi menjadi Bambang Pamungkas. Terutama, anak-anak kelahiran tahun 90-an hingga 2000-an awal. Bukan hanya masalah kecemerlangan dalam melesakkan gol, namun sikap dan kematangannya dalam memimpin dan bertanding, menjadikan Bambang Pamungkas tuntunan bagi pemain sepak bola Indonesia. Tak hanya di Indonesia, sosok Bambang Pamungkas rupanya juga mencuri perhatian para pecinta sepak bola dari berbagai negara di benua Asia. Terbukti, pada tahun 2017 lalu, AFC memasukkan nama Bambang Pamungkas sebagai ikon sepak bola Asia. Induk organisasi sepak bola Asia tersebut menganggap Bambang Pamungkas sebagai sosok yang memberikan pengaruh besar terhadap industri olahraga, khususnya untuk timnas Indonesia. Dalam daftar ikon Asia, BP sejajar dengan pemain-pemain bintang lainnya. Di daftar ini, AFC juga mencantumkan nama Hidetoshi Nakata dan Shinji Kagawa dari Jepang, Ali Karimi dari Iran, Sami Al-Jaber dari Arab Saudi, juga Fan Ziyi dan Hao Haidong dari Cina. Pengalaman berorganisasi. Bambang Pamungkas, diyakini telah memiliki pengalaman organisasi yang dirasa cukup, untuk bisa masuk ke dalam jajaran elit PSSI. Ia merupakan satu dari 5 pendiri Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. APPI sendiri, adalah organisasi yang memayungi para pesepak bola profesional, khususnya para pemain yang bermain di Liga Indonesia. APPI juga terintegrasi dengan FIFPro, Asosiasi Pesepak Bola Dunia, satu-satunya yang diakui oleh FIFA. Di sana, Bambang Pamungkas didapuk jadi wakil presiden pada periode 2011 sampai 2018. Dan sampai sekarang,
namanya masih terdaftar sebagai Dewan Pembina di organisasi tersebut. Selain itu, Bambang Pamungkas juga mempunyai pengalaman dalam menangani sebuah klub sepak bola. Yakni, pada saat dia menjadi manajer tim Persija Jakarta pada tahun 2020 sampai 2022. Kala itu, banyak improvisasi yang BP lakukan di tubuh Persija Jakarta. Hal itu pun, sukses membuat tim Macan Kemayoran terlihat lebih profesional dari segala aspek, baik di dalam maupun di luar lapangan. Intelektualitas tinggi. Saat masih aktif bermain, Bambang Pamungkas juga dikenal sebagai pesepak bola yang memiliki tingkat intelektualitas yang cukup tinggi. Terbukti, pada tahun 2011 lalu, BP menunjukkan keahlian lainnya di luar sepak bola. Yakni, pada saat merilis buku karangannya sendiri yang bertajuk BP 20 Ketika Jemariku Menari. Pada buku setebal 383 halaman itu, BP mengupas perjalanan karirnya, menjawab banyak pertanyaan yang belum diketahui publik, dan berbagi pandangan dan kritik seputar tim nasional, klub, hingga PSSI. Menariknya, semua hasil penjualan buku itu, disumbangkan BP kepada dua yayasan yang saat itu mendukung dia, yaitu, Syair untuk Sahabat Foundation, serta, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, sebuah yayasan yang peduli pada anak yang hidup dengan kanker. Sebagai manusia kita punya tanggung jawab moral. Saya sempat bertanya pada diri sendiri, saya cuma pemain bola, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian saya diberitahu ada yayasan ini. Saya juga berharap, lebih banyak lagi orang yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara yang tidak seberuntung kita. Pada 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, Bambang Pamungkas kembali menerbitkan buku keduanya, yang kali ini berjudul BP 20 Pride. BP mengungkapkan, bahwa isi buku keduanya menceritakan beberapa hal tentang keberagaman, tanggung jawab, keteguhan, martabat, dan kesetaraan. Oleh karena itu, dia memilih judul Pride, yang artinya kebanggaan karena judul itu dinilai mewakili isi bukunya. Hasil penjualan buku ini pun, kembali disumbangkan oleh BP, kali ini dikhususkan untuk anak-anak pengidap HIV/AIDS. Pengakuan dari FIFA. Bambang Pamungkas menjadi salah satu pemain Indonesia yang sering mendapat atensi khusus dari FIFA, selaku Federasi Sepak Bola Seluruh Dunia. Contohnya, pada tahun 2012 lalu, profil BP muncul di situs resmi FIFA. Begitu pula, pada saat Bambang Pamungkas memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola, FIFA tak lupa memberikan ucapan selamat kepada sang legenda. Yang terbaru, Bambang Pamungkas mendapat kesempatan tampil dalam ajang FIFA Legends Cup. Event ini, digelar di sela-sela Piala Dunia 2022 Qatar, tepatnya pada 15 dan tanggal 16 Desember tahun 2022 lalu. BP tergabung di tim East Tiger, bersama sejumlah mantan pemain yang pernah berkarir di Eropa. Seperti, Tim Cahill dan ex-gelandang Real Madrid Christian Karembeu. BP, tak sekadar berpartisipasi dalam ajang FIFA Legends Cup ini. Namun, dia mampu menunjukkan kemampuan dan ketajamannya di hadapan para legenda sepak bola dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan bahwa FIFA Legends Cup memang digelar untuk menyatukan ikon sepak bola dunia. Sepak bola adalah tentang kegembiraan, tentang senyuman, tentang kesenangan. Kami di sini dengan para legenda yang luar biasa, para juara dunia, pemain-pemain yang telah mengukir sejarah sepak bola. Ujar Gianni Infantino. Prestasi sebagai pemain.
Bambang Pamungkas menjadi salah satu pesepak bola nasional yang sukses mengukir prestasi sebagai pemain saat membela timnas Indonesia. Tercatat, BP menjadi pemain yang paling banyak tampil untuk timnas Indonesia, dengan torehan 87 caps, dan jadi top scorer kedua sepanjang masa dengan 38 gol yang ia lesatkan. Di level individu, BP beberapa kali keluar sebagai top skor. Sebut saja top skor Liga Indonesia pada musim 99-2000, Malaysia Premier League dan Malaysia FA Cup pada 2005, serta Piala Tiger pada 2002. Namun, raihan impresif di level individu tidak dibarengi dengan prestasi bersama timnas Indonesia. Selama 13 tahun dalam kurun waktu 1999 hingga 2012 membela timnas Indonesia, tidak pernah satu kali pun BP mengantarkan skuad Garuda menjadi yang terbaik di ajang kompetitif. Pencapaian terbaik BP, hanya mengantarkan Indonesia lolos ke final Piala AFF tahun 2000, 2002 dan 2010, namun selalu kalah dari para rival. Hal itulah yang kemudian menjadi kekecewaan terbesar dalam karirnya. BP pun tak sungkan mengatakan bahwa dirinya adalah generasi yang gagal untuk timnas Indonesia. Pada akhirnya, saya memang harus menerima kenyataan bahwa tidak ada satu gelar bergengsi yang mampu saya berikan untuk Indonesia. Tulis BP di artikel miliknya. Sikap jujur dan bertanggung jawab khas kesatria yang ia miliki, rasanya sangat dibutuhkan di tubuh PSSI sekarang ini. Seperti diketahui, sudah terlalu banyak oknum yang kurang bertanggung jawab, dan hanya memikirkan urusan pribadinya di federasi ini. Itulah tadi, 5 alasan kenapa Bambang Pamungkas wajib berada di kursi kepengurusan PSSI. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan sebagainya. Kritik dan saran silahkan curahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.